keistiqomahan diambil, berkah diambil, keimanan diambil. Karena Allah udah berpaling. Kalau Allah udah berpaling, maka segalanya bisa diambil kita. Kesehatan kita, kenikmatan kita, keistiqomahan kita, kekuatan kita dalam ibadah, rezeki kita diambil, kemuliaan yang kita terima dari orang-orang bisa diambil, semua diambil Allah. Kalau Allah udah berpaling, maka tanda cinta kita kepada Allah kita harus jaga. Gimana supaya Allah nggak berpaling dari kita, supaya Allah selalu melihat kepada kita, selalu Allah memperhatikan kita, selalu Allah memberikan kekuatan iman, kemantapan iman, keistiqomahan, selalu dibimbing hidup kita supaya selamat dunia akhirat. Dan kelima, yang kena puasa iswa ayyaro anna fi jami'ah wali wa amalika. Kita harus merasa bahwa kita ini lemah, nggak punya kekuatan apa-apa. Mata kita berkedip ini Allah yang gerakin. Kaki kita bisa melangkah ke sini Allah yang gerakin. Tangan kita yang bisa bergerak Allah yang gerakin. Nggak ada tuh semuanya sama kita. Semuanya Allah yang gerakin. Allah kasih apa? Allah titipkan kudroh sama irodahnya sama diri kita. Ini air. Ini air. Kalau Allah nggak kasih kudroh, saya nggak bisa kata. Ini kudroh yang Allah titipkan sama kita. Dan irodah kehendak, saya mau minum, saya minum. Tapi kalau Allah nggak titipkan kudroh sama kita, kita nggak bisa berbuat apa. Kita dalam lemah. Makanya la haula wala quwwata illa billah. Kita bisa melaksanakan ketaatan dengan Allah sebaik-baiknya bukan karena kekuatan kita, tapi karena bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa menghindar maksiat bukan karena kekuatan kita menjaga hawa nafsu kita, tapi karena dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kita harus melihat diri kita bahwa kita muftaqirun ilallah, butuh kepada Allah. Tempat kita bersandar adalah Allah. Jangan bersandar kepada makhluk. Kita bersandar sama orang kaya, dia bisa miskin nggak? Bisa. Kita bersandar sama pejabat bisa turun 5 tahun sekali. Kita bersandar sama tiang bisa roboh. Bersandarlah kita sama yang enggak ada lawannya, yang memiliki kekuatan, yang memiliki segala-galanya. Itulah tempat sandar kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaru'annahu fi jami' ahwali wa amali. Segala keadaan kita, segala harapan-harapan kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bersandar kepada makhluk. Wasabiha ayyudima dikrahu bi ahsana ma yaqdiru alaihi. Kita ingat ya, takdir baik yang Allah berikan kepada kita. Kita ingat tuh ya, dari takdir apa ya? Kesehatan yang Allah berikan kepada kita, keberkahan hidup, keberkahan rezeki yang Allah berikan kepada kita, itu kita ingat. Kebaikan takdir yang Allah berikan kepada kita. Ini takdir kita, takdir yang baik. Habis maghrib kita sholat jamaah maghrib, kita sholat jamaah maghrib. Habis maghrib kita duduk di sini, kita zikir kepada Allah. Ini takdir yang amat baik. Dengan waktu yang kurang lebih setengah jam, insya Allah dosa kita diampuni. Bukan dosa kita aja, dosa orang tua kita juga diampuni. Karena kita sebelum dikirim ke guru yang ngajarin agama, orang tua kita yang ngajarin. Baca Bismillahirrahmanirrahim, orang tua kita yang ngajarin. Ya, diajarin bagaimana salim, bagaimana makan, tangan kanan, orang tua kita yang ngajarin. Jadi kita duduk di sini bukan dosa kita dosa orang tua kita diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amal jariah, amal jariah orang tua kita. Ya, di samping itu dapat kita derajat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampuni dosa kita, diampuni dosa orang tua kita dapat derajat.
Ntar perut kita diisiin lagi. Ngaji kita diisiin kopi, gorengan, ya mendapat. Oh, semur ya. Jadi keberkahan ini keberkahan takdir baik Allah yang kita ingat. Jadi kalau kita ingat semua itu, kita tambah cinta sama Allah Subhanahu. Dengan cinta sama Allah, kita akan selalu menjaga diri kita untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan dan menjauhi segala kemaksiatan yang membuat Allah berpaling sama kita. Wataminuha ayyahrisu ala iqamatil faraid wa ayyataqarraba ilaihi bin nawafil. Kemudian kita pakai waktu-waktu kita itu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Sholat lima waktu, jangan sampai ninggalin sholat lima waktu, wajib itu kita. Enggak ada rukhsah untuk sholat lima waktu. Dan sebagaimana saya katakan waktu itu, selama kita masih hidup, masih ada nyawa, maka harus sholat. Dan gak bisa diganti dengan uang jutaan, gak bisa diganti dengan vidya, gak bisa diganti dengan hal-hal yang lain kecuali dengan sholat. Sholat subuh kita kesiangan, bangun jam 9 pagi, ganti sama sholat duha 20 rakaat, gak bisa. Gak bisa. Harus kudu sama sholat subuh juga. Gak bisa. Walaupun jam 9. Walaupun jam 9 sholat subuh. Begitu kita ingat bangun sholat. Begitu bangun ingat sholat. Jangan tunda. Kapan ingat? Ingatnya asar. Belum sholat subuh ya sholat. Kali gitu bangun tidur 9 kagak ingat langsung berangkat kantor. Wah, gue belum sholat subuh tadi asar. Sholat udah. Sholat. Gak bisa diganti-ganti sholat. Gak ada perbuatan yang bisa kecuali sholat yang bisa diganti. Yang lainnya bisa diganti. Tapi kalau sholat nggak bisa diganti, wajib. Dan tambah dengan amalan-amalan sunnah, ya sholat duha, sholat tahajud, sholat awabin pada maghrib, sholat mutlak, semampu kita, semampu kita kerjakan. Agama ini enak gak ada yang paksa gitu. Gak bisa terlibat. Selama kita jaga rawatib itu cakep. Selama kita nggak ninggalin sholat 5 waktu udah cakep banget. Ditambah lagi dengan amal-amal sunnah. Itulah untuk membuat kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tasiru ayyusirra ayyafruha bima sami'a min ghairi ta'ala atau min jihadin fi sabi wasir alaniyah. Kita kira kalau ada orang memuji orang yang beramal baik. Oh, dia sholatnya rajin, orang memuji, kita dengar, kita girang. Ya. Oh, dia jihad, anaknya juga rajin, sholat, kita girang. Oh, dia nyumbang harta, kita girang. Ya, jangan sampai kesel, jangan dengki orang dipuji karena ketaatannya, karena berbuat baiknya, karena Allah kita yang benci, kita ngiri. Jangan. Jadi kita demen kalau ada orang memuji orang karena ketaatannya kepada Allah, rajin sholat jamaah, anak-anaknya rajin sholat jamaah, dia bantu masjid, bantu musola, orang muji dia, itu jangan ngiri. Jangan kayak orang main bola, ya satu orang masukin bola kita kira nggak? Bilang semuanya kayak gitu. Ya jangan, wah coba gua masukin dah. Jangan begitu. Jadi kalau ada orang yang memuji orang karena dia berbaik sama Allah, berbuat baik sama Allah, dipuji, jangan kita ngiri. Wa ashiruha innahu idza sami'a min ahadin dzikruan. Kalau kita dengar ada orang yang mau ingat kepada Allah, kita bantu. Kayak nih maulid nih, ya. Kita ingin syiar agama, kita bantu, ya. Oh, dia mau berjuang karena Allah, kita bantu. Oh, dia pengen mau pengen pesantren, dia bantu, kita bantu. Ya, di mana orang dia ingin menegakkan kalimat Allah, meninggikan kalimat Allah, kita bantu. Oh, ada pembangunan musola, kita bantu. Pembangunan masjid, kita bantu. Peringatan maulid, kita peringatan Muharram,
yang mensiarkan agama kita bantu. Inilah tanda di antara 10 tanda yang cinta kita kepada Allah. Dengan begini kita cinta, karena cinta itulah kita akan melaksanakan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubbalillah." Dan orang-orang yang beriman itu sungguh sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, ma huwal iman?" Ditanya Rasulullah, "Apa itu iman ya Rasulullah?" Dikatakan, "Ayyakunallah wa rasuluhu habba ilaika mimma siwahu." Ya. Jadi iman itu adalah ayyakunallah wa rasuluhu habba ilaika. Iman itu adalah engkau lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selain keduanya. Itulah iman. Ketika iman kita cinta kepada Allah, iman kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, itulah iman yang sesungguhnya. Dan yang lainnya harus dikalahkan, harus diutamakan Allah dan Rasul. Ya, itu adalah iman. Laukana hubbuka shodiqan. Kalau kamu benar cinta kepada Allah, pasti perintahnya akan diikuti, pasti perintahnya akan dilaksanakan, pasti perintahnya akan dikerjakan. Lau buka shodiqan la ta'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Karena orang yang cinta kepada orang yang dicintai, pasti dia nurut, tunduk, taat. Ada orang perempuan disuruh pakai kerudungan, disuruh pakai jilbab sama ustaz, disuruh kagak pernah mau. Ya mana mau sama ustaz tidak cinta deh. Disuruh kagak mau, berkali-kali disuruh kagak mau. Giliran pacar yang nyuruh, dia mau. Adek saya nggak mau Pak, sayang Pak, tulus sama abang cinta saya. Kalau gitu mau nggak dengan kemauan abang? Ya mau Bang, kalau cinta banget katanya. Besok pakai kerudungan ya, pakai kerudungan besok itu. Ustaz tuh busa-busa ngomong kagak diikutin, kagak cinta. Giliran pacarnya tidak ngerti. Ya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Giliran lakinya nanya, dia sayang apa? Sayang kita apa? Kemarin ada yang mau saya tolak. Orang saya udah maaf apa tadi? Ya udah Bang, kalau mau cinta sama adek, pasti jangan rokok ya, jangan rokok, jangan rokok, ya, yang begini katanya. Tapi nurut. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Nah, jadi kalau kita cinta sama Allah, kita ikutin perintahnya, kita jauhi larangan. Tanda bukti kita cinta sama man ibda'a hubballah wa syaka minal balwa bahwa kadzabun. Barang siapa yang mengaku cinta sama Allah, dia ngaku cinta sama Allah, tapi ketika dikasih cobaan, dikasih ujian, dikasih musibah, dia ngeluh kepada musibah itu. Itu namanya bohong. Katanya kan, innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Kalau kita cinta sama Allah, benar-benar cinta, apapun yang Allah berikan sama kita terima. Karena semuanya dikasih sama orang yang kita cintai. Kita kadang doa sama yang anak muda pacar tuh ya. Kadang-kadang kita dorong anak galau mereka, kita takut. Kadang-kadang takut, tapi suruh dorong mobil pacar kita kalau benar-benar kuat itu. Iya, suruh dorong mobil itu Pak kuat, timbul kekuatan karena cinta. Wa alamatul mahabbah muwafiqatun lil mahbub wajtinabu ilah. Jadi tandanya cinta itu adalah seiya sekata.
antara yang bercinta dengan yang jin nggak mungkin bertentangan, nggak mungkin berlawanan. Jadi kalau kita cinta daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara 10 ini semuanya adalah supaya kita itu terus melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat kebaikannya Allah sama kita. Kita kadang-kadang kurang taat sama Allah, tetap rezeki dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak amal-amal ibadah kita yang kurang. Kita lihat kekurangan kita sadari, tapi tetap Allah masih sayang sama kita. Sifat Allah yang Rahman Rahim. Allah makanya sifatnya Halim. Halim sifatnya. Dia gak segera menurunkan ujian lagi. Ya, coba orang-orang yang maksiat, yang gak sholat, yang gak puasa, coba. Kalau Allah mau, waktu langsung Allah azab. Tapi enggak, karena Allah sifatnya Halim, enggak langsung diturunin. Bagaimana Fir'aun, orang yang paling durhaka di dunia, mengaku ana Rabbullah, saya adalah Allah, saya Tuhan. Fir'aun ngaku Tuhan, tapi enggak tuh, Allah nggak langsung kasih azab. Mau diapain kan mau kagak, didiamin aja mau. Kirim utusannya Nabi Harun, dikirim apa? Faqula lahu qawlan layyina. Katakanlah kepada Fir'aun, kau hai Musa wa Harun, qawlan layyina, dengan lemah lembut. Bayangkan orang muda yang mengaku Tuhan, tapi itu Allah perintahkan, berkatalah Fir'aun, ajaklah dia kembali ke jalan yang benar dengan perkataan yang lemah lembut. Enggak disuruh bunuh, enggak disuruh tembok batu, enggak disuruh ngodok, kagak. Sifatnya Halim. Nah, makanya ini pelajaran bagi kita, enggak boleh kita juga sama orang, kalau orang kagak benar, enggak boleh juga kita langsung bentak-bentak. Ajak dia dengan cara yang baik. Kita punya sifat-sifat, mudah-mudahan kita bersifat sama Allah, kita ajak dia ada nama Allah. Nah, jadi orang begitu masih dikatakan faqula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah kepada Fir'aun itu ucapan yang lemah lembut. Padahal Allah marah banget, orang aku Tuhan dia kan. Akhirnya karena dia nggak mau juga, udah dikasih akhirnya di tenggelam sama Nabi Musa ya. Inilah tanda cinta kepada Allah. Ya, dengan adanya kita cinta kepada Allah, dengan mengingat kebaikan-kebaikan Allah sama kita, segala rezeki yang kita terima, ya segala apapun nikmat yang kita terima, nikmat kenikmatan nih, itu kebayangkan bisa kita nikmati. Allah gerakan semuanya. Dengan begitu timbul cinta kepada Allah, kita melaksanakan perintah Allah dan kita jauh meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita, mudah-mudahan tambah cinta kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dan maksudnya bagi saya dan juga sekalian, mudah-mudahan kita bisa menambah ibadah kita